Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kita ketemu lagi teman-teman di kelas matematika ya. Ini sudah pertemuan kita yang keberapa, saya juga lupa. Nah, pada pertemuan kali ini harapan saya materi statistik bisa selesai. Jadi, itu artinya di akhir pertemuan ini akan ada PR. Nggak apa-apa ya. Nanti kumpulkannya, ya nantilah sepakatan enaknya kapan. Jadi kita tinggal 2 bab gitu loh. Agustus dipakai 2 bab kan cukup. Jadi nanti setelah itu Agustus akhir kita bisa UAS seperti biasa. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang statistik. Coba sih kita ingat-ingat dari awal. Itu ada slide selanjutnya. Nah, kemarin kalau di statistik itu ada ceritanya pengumpulan data, ada penyajian data, ada pengolahan data. Kemarin kita sudah belajar tentang populasi dan sampel ya. Kalau populasi itu seluruhnya, misalnya apa kemarin? Misalkan seluruh penduduk Indonesia. Kalau sampel itu sebagian kecil yang dianggap mewakili. Jadi misalkan kita ambil sampel 1000 orang dari tiap provinsi. Nah, itu sampelnya provinsi. Nah, itu adalah sampelnya. Jadi jangan keliru-keliru ya. Nah, terus habis itu nanti penyajian data nanti kita akan belajar di sini. Terus pengolahan data kemarin kita sudah belajar rata-rata, sudah belajar median. Median itu kemarin apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak median itu apa? Median itu berarti nilai yang di tengah-tengah ya. Kalau modus adalah nilai yang paling sering keluar. Nah, terus malam ini kita akan belajar ini rencananya. Kuartil, desil, sama persentil ini. Habis itu kita selesai. Oh, sama ini sih. Sama tabel, diagram. Tapi gampang kok ini tabel. Kan siapa yang nggak tahu tabel kan ya? Diagram, grafik, mas gampang. Nah, terus ini kemarin sudah. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar tentang jangkauan data. Nah, jangkauan data itu ngitungnya gimana? Nah, di sini ada yang namanya datum. Nah, di sini namanya kok data. Nah, ini kira-kira ada yang tahu bedanya nggak mbak-mbak ini antara datum sama data? Saya jangan ditinggal tidur loh ya. Ini kita cuman 1, 2, 3. Kita cuman berenam loh di dalam kelas. Ayo, ayo. Kok ayo mbak, bedanya datum sama data mbak. Kira-kira aja wes nggak harus bener. Kalau datum apa, kira-kira kalau data apa kok bisa beda? Kalau sama-sama data, kenapa yang satunya yang satunya A? Nah, kalau data itu apa? Jadi ceritanya kalau data itu banyak. Nah, misalkan kalau data itu ya, kalau data itu sekian banyak ini. Ini data. Nah, kalau saya ngambil satu yang di sini tok misalkan, saya ambil yang F itu ya, 450 gini. Cuman satu, 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 satu. Ini kan berapa berapa banyak, ini kan banyak kan ya. Kalau cuma 450 gini satu nilai saya ambil, itu namanya datum. Nah, tulis. Iya, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau data itu banyak, kalau datum itu satu ya. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya jangkauan data. Jangkauan data itu seperti apa? Datum tertinggi dikurangi datum terendah. Kalau dalam tabel yang kita punya,
Kalau dalam tabel yang kita punya ini, datum tertingginya berapa nilainya? Tujuh ratus lima puluh, berarti ini ya yang paling tinggi ya. Bentar, ini 750. Terus datum terendahnya 350. Berarti jangkauan datanya berapa, Mbak? Kalau jangkauan data berarti datum tertinggi. Datum tertingginya tadi kan 750 ya. 750 kita kurangi dengan datum terendah 350, berarti sama dengan loh, ayo masa 100, 750 dikurangi 350 loh, ini kurang jelas barangkali, aduh. 750 sama dengan 400, berarti jangkauan data ini adalah 400. Nanti beda-beda, kalau misalkan datanya beda, jangkauannya juga beda ya. Sampai sini jelas kan ya? Ini kita privat cuma 5 orang loh, ini eksklusif. Teman-temannya suruh datang lah besok-besok, Mbak. Oke, sampai sini jelas ya? Loh, kenapa? Oke, next. Nah, terus habis itu kita punya, tadi kan dulu kan kita sudah belajar ini yang, bentar, saya lupa itu di slide berapa ya? Slide 5, slide 4 coba sih. Nah, kita kan sudah belajar ini kan ya, ada yang namanya kuartil tengah. Kuartil tengah ini bisa juga disebut dengan median ya. Terus ada kuartil bawah Q1, terus ada kuartil atas Q3. Nah, kemarin kan kita sudah tahu kalau misalkan datanya ganjil, berarti nyari Q2-nya gampang ya, tinggal dibagi 2 terus tengahnya itu kan ya. Kalau datanya genap, berarti harus yang data yang 2 yang tengah itu ditambah terus dibagi 2. Nah, sekarang kalau mau nyari Q1 gimana? Kalau nyari Q3 gimana? Q1 itu kuartil bawah, Q3 itu kuartil atas. Jadi kalau kita sudah dapat median, itu datanya kita bagi 2 lagi di tengah-tengah. Nanti dapat Q1. Terus kalau misalkan kita sudah dapat, terus kalau atasnya median dibagi 2 lagi, itu namanya Q3. Mau dicoba nggak? Ini sudah desil. Boleh ya dicoba ya. Kemarin kita kan punya median, waduh saya lupa mediannya berapa ya. Kemarin untuk dapat median berarti kita harus melakukan apa? Datanya diapakan dulu? Diurutkan kan ya. Coba sih kita urutkan lagi, 350, 400 ya. 350, 400, 450, 550 kah? 550, 600 ya mestinya. 600 nya ada berapa? 1, ada 3, 600 ya. Terus 650 ya. 650, 700, 750, bener nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bener. Nah, berarti kan kalau kita urutkan dapatnya ini. Kemarin mediannya kita dapat berapa mediannya? Median itu kan karena ini datanya 10, berarti kita harus bagi 2.
berarti kita harus bagi, kalau dibagi 2 kan berarti 5 atas 5 bawah kan ya, berarti saya taruh sini. Nah, karena nggak ada data yang pas di sini, berarti kan yang atas ini 600, ini juga 600 kan ya. Karena sama-sama 600, berarti mediannya juga 600. Saya tulisnya, berarti mediannya sama dengan 600. Gini, kelihatan nggak? Median itu kan sama dengan Q2 ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita kepingin tahu Q1-nya, Q1 itu berarti kalau misalkan sudah dapat median, ini kan berarti ada 2 bagian kan ya. Kita kan berarti punya 2 bagian. Bagian yang atas ini sama bagian yang bawah sini. Nah, Q1 itu yang atas ini, tapi kita bagi 2 lagi. Lagi 3 itu yang bawah sini, yang di bawahnya Q2, tapi kita bagi 2 lagi. Kalau median kan tengah-tengahnya semuanya seluruh data ya, Mbak ya. Coba saya kasih contoh yang Q1 ya. Nah, Q1 itu yang atas itu saya bagi 2 lagi, berarti kan di sini. Nah, karena ini datanya ganjil, berarti langsung Q1-nya sama dengan 450. Q3-nya kira-kira sama dengan berapa, Mbak? Ayo, ada yang bisa nggak? Q3-nya sama dengan berapa? Ayo. Caranya sama, jadi kan tadi seluruh data kan kita bagi 2, terus tengahnya kita dapat median. Nah, yang separuhnya data tadi yang atas ini, kalau kita bagi 2 lagi, kita dapat Q1 tengah-tengahnya. Nah, berarti Q3 kan berarti 650 sih. Berarti di sini ya, tengah-tengahnya yang bawah ya. Berarti nanti Q3-nya sama dengan 650. Oke. Gampang kan? Gampang. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sebenarnya bisa loh kita kebut. Terus pokoknya ngebut seret, selesai langsungan. Jelas ya Mbak ya? Oke, sekarang kalau misalkan kita jelas. Nah, kalau tadi itu kalau misalkan kita bagi 2 terus kita cari yang tengah itu dapat median. Terus kita bagi 2 lagi, yang atasnya median kita dapat Q1. Terus yang bawah kita bagi 2 lagi kita dapat Q3. Nah, sekarang ada yang ceritanya namanya desil. Desil ini datanya nggak dibagi 2 tapi dibagi 10. Susah kan? Nah, jadi data yang ada 10 itu kita bagi 10. Nah, dalam contoh ini kan datanya sudah ada 10 kan? Berarti kalau dibagi 10 kira-kira gimana? Coba ya. Nah, misalkan, waduh ini tadi kita urutannya harus diambil lagi nih. Bisa nggak di copy? Ya nggak bisa di copy lah. Harus ngurutin lagi dong, berarti kita di setiap lembarnya. Ya tunggu. Saya urutkan ya. Lima puluh, 400, 150, 500, 550, 600 nya 3 kali, terus 650, 700, 750. Insya Allah begini urutannya. Tapi kayaknya salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, salah. Ada yang salah. 600, 6. Oh, nggak ada 500-nya. Ini nggak ada berarti.
Coba sekarang kalau misalkan, jadi kalau desil itu, iya, di datanya ini kan nggak di 500 toh, di tabel kita ini. Iya, nggak di 500 ya Mbak ya, maaf tadi salah. Oke, nah kalau sudah dapat seperti ini, misalkan saya nyari, ini kan ada rumusnya. Pokoknya kalau desil itu data yang kita punya itu dibagi 10 bagian. Nah, paling enak karena di sini sudah dikasih rumusnya, ya udah pakai rumus ini aja. Kalau datanya kecil, mungkin bisa manual satu-satu, tapi kalau misalkan datanya katakanlah ada 150, kan susah. Nah, coba sih kalau misalkan saya mencari D3. D3 itu artinya apa? Desil yang ketiga maksudnya. Kalau misalkan mencari D3 gimana? Nah, Mbak-mbak kan di sini kelihatan kalau itu ada kayak angka I kecil ini loh. Kalau di sini I kecilnya itu adalah 3, itu I besar yang di sini itu juga diganti 3 ya. Lah, N ini apa? N ini jumlah datanya, ada berapa? Jadi kalau misalkan D3 itu berarti datum ke, nah 3-nya saya taruh di sini 3, dikalikan, kita kan punya datanya ada 10 ya. 10 ditambah 1 dibagi 10. Berapa ayo ini ayo? 33 dibagi 10 berarti 3,3 ya. Berarti ini D3 itu ada urutannya itu adalah di data ke 3,3 ini. Berarti kita harus cari. Berarti antaranya ini toh. Antara 450 sama 550. Tapi karena 3,3 berarti gimana? Tiga koma tiga itu bukan nilainya loh Mbak ya. Itu kayak urutannya gitu loh. Tapi harusnya nggak 3,3 nih harusnya nih. Misalkan desil ke I untuk data tunggal. Ya benar loh saja nih. Nah, kalau misalkan D3 sama dengan 3,3 berarti kita harus mencari, harus dihitung ya nanti ya. Berarti 450 ditambah 550 dibagi 10 dikali 3 kayaknya gitu deh. Sama rumusnya dengan ini. Tapi ini nggak umum kok, nggak akan ditanyakan. Jadi ini cuman supaya teman-teman tahu aja. Kalau ada yang namanya desil, desil itu datanya dibagi 10. Dibagi 10 bagian maksudnya. Nanti ada lagi namanya persentil. Persentil itu dibagi 100. Gitu. Tapi yang penting ya yang kemarin itu yang mean, median, Q1, Q3 itu ya. Modus, masih ingat kan modus itu apa? Nah, sekarang ini yang jadi yang saya kasih di materi kita malam ini itu cuma yang penting-penting aja. Kalau misalkan kayak menyajikan data dalam bentuk tabel, teman-teman kan sudah bisa kan melihat tabel kan pasti ngerti cara bacanya ya. Tapi kalau dalam bentuk misalkan diagram lingkaran gitu kan susah. Nah, caranya mengolah, misalkan kita punya tabel yang kayak gini, UKM A sampai J, terus ada jumlah masing-masing produksi masing-masing UKM-nya, itu gimana caranya kok bisa dijadikan diagram lingkaran? Nah, gimana ya caranya? Ada dua, jadi ada yang suka, kalau nulis diagram lingkaran tuh ada yang suka pakai persenan. Kayak ini kan persen ya. Ada yang suka pakai derajat, karena kalau lingkaran itu
Satu lingkaran penuh kemarin berapa derajat, Mbak? Ayo, satu lingkaran penuh berapa derajat? Ayo kemarin, ayo. Ada yang ingat nggak? Nah, satu lingkaran ini kan 360 derajat kan. Jadi kalau kita gambar sebenarnya lebih mudah kalau kita pakai derajat. Tapi kalau di buku yang Mbak kan pakai persen. Jadi misalkan ini kita pakai persen ya. Kalau pakai persen kita rumusnya ini. Jumlah produksi UKM X per total produksi semua UKM kali 100. Nah, ini kalau misalkan selain UKM ya. Jadi misalkan yang A ini bukan UKM tapi misalkan nilai gitu kan ya. Itu ya pokoknya berapa ini misalkan yang mau saya tabel, yang mau saya gambar yang 400 ini ya. Per keseluruhannya berapa kalikan persenannya. Cuman gitu tuh rumusnya. Jadi kalau misalkan Mbak itu pengen tahu, misalkan kita hitung UKMA ya, untuk UKMA misalkan itu berarti sama dengan berapa, itu kan cuma produksinya kan ada 400 kan, 400 per 5650 ya, ini totalnya. Dikalikan 100%. Nah, kalau ini dikalikan 100%, nanti hasilnya juga ada persennya. Coba kalau ini kita kerjakan, nolnya boleh saya coret kan? Ini nolnya saya coret. Nah, terus kalau begini gimana nih? Jadi ini 400 dikalikan 100% ya, per 565. Ayo ini berapa, ayo coba dihitung pakai kalkulator mbak. HP saya mulai error, deng. Kenapakah gerangan? Bentar saya hitungkan ya. Oh, itu bukan 400. Nah, iya benar. Terima kasih Mbak Rina. Berarti belum ngantuk ya muridnya ya. 40 benar-benar. Jadi berapa hasilnya? Ayo. Jadi 40 kali 100% dibagi 565 berarti hasilnya hasilnya 7,079. Berarti saya bikin 7,08 aja ya. Saya bulatkan 7,08. Ingat persennya harus tetap ada di sini. Persen. Nah, nanti kalau misalkan ini kan untuk yang A. Terus misalkan teman-teman ngerjakan yang B, yang C, dan seterusnya sampai yang J. Kalau hasilnya benar, semua persentase ini kalau ditambah itu jadinya akan jadi 100% ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu 7,08% itu berapa derajat? Caranya gimana? Ya tinggal ini kita kalikan. 7,08 itu kan 7,08
7,08% itu kan 7,08 per 100 kan, ya tinggal kita kalikan ini per 100. Total berapa derajat, satu lingkaran totalnya berapa derajat, 360 kan, kita kalikan 360 derajat di sini. Nanti ini hasilnya akan dalam derajat. Ini nolnya saya coret sama ini ya. Jadi 7,08 kali 36 per 10 kali 36 per 10. Nah, kalau gambar berarti ini adalah 25,49. Nah, kok persen? Ini derajat harusnya. Nah, gini 45,49 derajat. Kalau tadi persen-persenan kita kan susah kan mau gambar ya. Tapi kalau misalkan derajat kan kita bisa pakai busur itu loh. Tapi karena sekarang sudah canggih, jadi mbak-mbak ini boleh menggambar pakai boleh menggambar pakai apa namanya itu, yang software, boleh menggambar pakai Microsoft Word ya, boleh santai. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau misalkan setiap UKM ini kita gambar, kita masukkan di dalam sudut, terus kita gambar grafiknya, itu jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah, tapi warnanya nggak jelas ya, birunya harusnya diganti, ini warnanya harusnya dibeda-bedakan, jadi kita jelas yang mana. Ada yang 7%, 10%, ini dibulatkan tanpa koma, berarti dibulatkan sampai nggak ada komanya, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau yang kayak gini ini disuruh bikin jadi tabel, salah, disuruh bikin jadi diagram batang. Diagram batang itu teman-teman tahu kan ya, diagram batang kayak apa kan? Sudah, tinggal gambar kok diagram batang. Misalkan kita buat yang sumbu X itu adalah produksinya ya, misalnya misalkan ini jumlah produksi. Nah, yang sumbu horizontal, yang sumbu X kita buat apa itu namanya, UKM. Nah, kalau UKM A dia menghasilkan berapa? Menghasilkan 400 kan. Misalkan kalau 400 itu saya bikin segini misalkan. Nah, terus UKM B menghasilkan 550, agak tinggi sedikit, saya bikin segini. Terus UKM C 600, saya bikin segini. Ini misalkan loh ya, ini nggak pas skalanya. Terus habis itu UKM D 700, naik lagi berarti segini. Dan seterusnya sampai UKM C. Kalau diagram batang cuman gitu aja, gampang. Yang agak mulut kan tadi diagram lingkaran itu kan. Oke, sekarang kita latihan soal ya. Nah, latihan soal ini saya ambil dari uji kompetensi 11.1 dari bukunya teman-teman. Jadi bisa langsung buka buku. Di situ ada yang nomor 5. Nilai ujian mata pelajaran fisika diberikan dalam tabel berikut. Bedanya dengan yang soal yang tadi, kalau soal yang tadi nggak ada frekuensinya kan? Kalau ini ada frekuensinya. Apa maksudnya frekuensi di sini nih? Maksudnya apa coba? Kira-kira teman-teman ada yang
Ada yang punya ide nggak apa sih maksudnya frekuensi di sini nih? Jadi ada nilainya 5, 6, 7, 8 sampai 10 jumlah siswa. Jadi maksudnya yang dapat nilai 5 itu ada 3 orang. Frekuensinya 3. Berarti yang dapat nilai 5 itu ada 3 orang ya. Yang dapat nilai 6 ada 5 orang. Yang dapat nilai 7 ada 4 orang dan seterusnya. Nah, kira-kira jumlah siswanya berapa di kelas ini? Jumlah siswa yang ikut mata pelajaran fisika berapa berarti? Hmm, 8, 12, 18, ya benar 20. Nah, caranya seperti apa? Frekuensinya kita tambahkan. Jadinya 20. Gitu ya. Sip, Mbak Fitri. Oke, berarti sekarang kita masuk ke yang A. Tentukanlah presentasi apa sih ini? Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujian siswa tersebut di atas rata-rata. Tentukanlah prosentase siswa yang lulus dan yang tidak lulus mata pelajaran tersebut. Modus median data di atas. Enaknya kita ngitung yang mana dulu ya? Coba kita ngitung yang B dulu ya, modus median ya. Coba kita ngitung modus mediannya karena ini lebih gampang. Nah, kira-kira modusnya berapa ini? Kalau dilihat dari tabel aja modusnya berapa? Ayo. Coba dilihat modusnya dulu wes. Modus itu adalah data yang nilai yang paling sering keluar. Nah, kalau di dalam tabel itu berarti nilai yang paling sering keluar itu berarti apanya yang paling besar? Ya, yang paling besar frekuensinya ya. Dari tabel ini kita lihat frekuensinya. Yang paling besar itu kan 6 ini kan. Berarti nilai yang paling keluar berapa? Oh, nilai yang paling keluar berarti 8. Berarti modusnya adalah 8. Nah, kalau menghitung median, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita sudah tahu datanya 20 ya. Kita tulis dulu di sini N sama dengan 20. Berarti kira-kira mediannya itu ada di mana? Misalkan saya punya garis ya. Mediannya kan pasti di tengah-tengah sini kan. Nah, berarti di yang atas ini ada 10 nilai. Di yang bawah ini ada 10 nilai. Berarti ini kan kedua. Median itu kan di tengah-tengah ya. Berarti mediannya itu adalah di antara nilai ke 10 dan juga nilai ke 11. Ngerti ya maksud saya? Berarti di antaranya nilai ke 10 sama nilai ke 11. Kenapa kok gitu? Karena datanya genap. Kalau kemarin datanya ganjil kan kita bisa langsung comot, berarti nilai yang tengah itu wes. Nah, masa 8? Coba dihitung mediannya itu kira-kira di mana? Berarti ada 10 data, ada 10 data yang di atas, ada 10 data yang di bawah. Atau kalau teman-teman susah, boleh dijabarkan. Dijabarkan itu artinya apa? Misalkan ya, yang dapat nilai 5 berapa? Yang dapat nilai 5 kan 3 orang, berarti 5, 5, 5. Terus habis itu yang dapat nilai 6, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat nilai 7, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Yang dapat nilai 8, 6 orang. Aduh, salah. Saya tulisin dulu 1, 2, 3. Kan. Di sini berapa tadi? Tadi 7 ya.
Yang dapat nilai 8 kan tadi, saya lanjutkan di sebelah sananya ya. Yang dapat nilai 8 kan tadi ada 6 orang, berarti kurang 3. 1, 2, 3. Yang dapat nilai 9 1 orang, yang dapat nilai 10 1 orang. Nah, ini kita ngitungnya harus dari atas. Jadi ngitungnya gini. Jadi ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat, dan seterusnya nanti sampai kita dapat data ke-20. Nah, Q2 itu ada di antara data ke-10 sama data ke-11 karena dia di tengah-tengah garis ini kan. Berarti di antara berapa sama berapa, Mbak? Ya wis kita urutkan aja. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti mediannya itu di sini loh. Ini Q2. Nah, karena yang atasnya median data ke-10 ini adalah 7, data ke-11 ini adalah 7, berarti 7 tambah 7, 14, dibagi 2 kan juga 7 kan? Berarti mediannya ini juga 7. Gampang ya? Gampang apa gampang? Oke, sekarang yang B udah selesai. Sekarang kita cari yang A. Nah, kalau kita mau melihat, mau nyari persentase siswa yang lulus dan yang tidak lulus, di situ syaratnya kita harus tahu apa dulu. Kalau dilihat dari soal, seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujian siswa tersebut di atas rata-rata. Kita tahu nggak rata-ratanya? Rata-ratanya. Kita tahu nggak rata-ratanya? Jadi kalau misalkan tak hapus ya ini yang mencari modusnya, yang mencari medianya saya hapus ya ini ya. Udah ngerti semua kan? Nah, kalau melihat dari soal, kita itu berarti harus mencari apa yuk, rata-rata kan tadi. Coba dilihat soalnya. Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujian siswa tersebut di atas rata-rata. Tentukanlah. Berarti kan untuk tahu yang nggak lulus berapa, yang nggak lulus berapa, itu kan kita harus tahu rata-ratanya dulu kan. Nah, berarti kita harus nyari rata-rata. Gimana caranya mencari rata-rata? Sekarang saya nanya. Berarti semua nilainya dijumlah, dibagi apanya? Dibagi jumlah siswanya kan? Caranya gini, misalkan rata-rata tuh logonya biasanya begini. X dikasih, ya terserah aja sih sebenarnya, iya juga boleh, terserah. Tapi ada ininya loh, ada atasnya ada kayak garisnya itu. Nah, kalau kita ngitung rata-rata, gini berarti gimana cara ngitungnya? Nilai kita kalikan frekuensi. Kenapa kok dikalikan frekuensi? Karena yang dapat 5 ini ada 3 orang. Berarti 5 saya kalikan 3 ditambah, tuh gak cukup nih tempat, saya geser ya. Coba saya X rata-rata sama dengan nilai dikalikan frekuensi ya, ditambah nilai lagi, nilainya 6 dikalikan yang dapat 6 berapa orang? 5 orang, tambah lagi 7 dikalikan 4 tambah lagi 8. Ya, statistika ini memang gini, agak membosankan dia pelajarannya. Nah, ini kan 9 dikali 1, 10 kali 1 ya, berarti langsung aja tulis 9 ditambah, aduh
Terus habis itu kalau ini sudah selesai berarti dibagi jumlah siswanya. Tadi kan kita sudah tahu kan jumlah siswanya ada 20 ya. Langsung berarti dibagi 20. Ayo dihitung yuk. Berarti ini berapa? 6,8. Jadi saya percaya sama Mbak Rina ya. Tak tulis 6,8 ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ada murid yang dapat di bawah 6,8 berarti dia lulus nggak? Misalkan ada yang dapat 6,5 gitu. Lulus nggak berarti dia? Berarti kalau dia dapat kurang dari 68 berarti dia nggak lulus ya. Berarti kalau kita lihat di tabel, ini kan ada yang nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nggak lulus berapa orang? Kalau kita lihat di tabel. Berarti yang tidak lulus ada 8 orang karena nilainya kan minimal 6,8. Nah, kalau nilainya 6 sama 5 berarti kan dia kurang dari 6,8 ya. Berarti yang dapat nilai 5 sama yang dapat nilai 6 nggak lulus. Berarti jumlah yang tidak lulus 8. Jumlah yang lulus ya ini sisanya 12 orang. Sekarang kita disuruh mencari persentase siswa yang lulus. Coba saya tulis di sini, saya tulis persen lulus ya. Aduh, saya tulis pakai ini aja deh. Jadi persen lulusnya sama dengan berapa? Aduh, persen lulusnya sama dengan berapa? Gimana tadi cara nyarinya persentase? Berarti jumlah yang lulus 12 kan ya. Ini caranya selalu seperti ini kalau misalkan mencari persentase. Baik persentasenya itu nanti digunakan untuk bikin diagram lingkaran ataupun enggak, caranya tetap sama. Jumlah siswa yang lulus 12 orang. Jumlah siswa totalnya ada 20 orang. Jangan lupa dikalikan 100% ya. Begini. Nah, 100 ini saya bagi 20 langsung ya. 20 dibagi 20 1, 100 dibagi 20 5. Berarti 12 ini tinggal 12 kalikan 5 sama dengan 60%. Nah, terus tanpa menghitung bisa nggak teman-teman menentukan persentase yang tidak lulus? Kira-kira berapa? Kalau kita tahu yang lulus itu ada 60%, berarti yang tidak lulus berapa? Nggak usah dihitung. Ya maksudnya dihitung sih, tapi nggak usah ngitungin sampai persen-persen. Kira-kira berapa? Kalau jumlah apa ya? Keseluruhan itu kan jumlahnya selalu 100% kan? Nah, 40. Sip. Jadi jumlah yang tidak lulus adalah 40%. Beres deh. Gampang kan? Nggak susah kok ini. Statistika tuh nggak susah, cuman teman-teman harus yang kayak telaten gitu satu-satu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, kita 1 jam loh, ini udah hampir selesai. Ya cuman gini-gini aja kalau statistika soalnya. Jelas ya? Oke, kalau jelas sekarang ada PR-nya. Nah, ini PR-nya. Jadi tabelnya pakai tabel yang sama yang kayak tadi kita bahas loh. Nilai matematika kelas 10 di SMA Negeri 10 Malang disajikan dalam tabel di bawah ini. Garis nilai yang kayak tadi, frekuensi kayak tadi. Cuman tentukanlah mean, median, modus dari data. Sudah kita kerjakan ya. Yang A, tapi coba dikerjakan lagi.
kayak apa, rata-ratanya berapa. Mean itu kan rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu yang paling sering keluar, dikerjakan lagi. Terus yang B, cari Q1 dan Q3. Terus yang C, mencari diagram lingkaran dari data. Diagram lingkarannya harus manual ya, jangan pakai Word. Boleh pakai Microsoft Word, tapi cuma nyocokkan sama nggak kira-kira dengan yang dikerjakan mbak-mbak. Tapi ngitungnya supaya bisa dapat diagram lingkaran harus manual. Oke? Enaknya dikumpulkan kapan PR-nya? Minggu depan, 2 minggu lagi. Kita kan PR-nya cuma boleh 6 kali ya. Ini kayaknya sudah PR yang ke-5 kayaknya. Enggak, ke-4. Ini adalah PR yang ke-4 dalam semester ini. Saya nggak akan kayak minggu depan gitu, nggak, kayaknya terlalu singkat. Soalnya ada yang bikin diagram lingkaran itu loh. Jadi enaknya kapan dikumpulkannya? Kita sepakatan aja deh. Tanggal 3 gitu, gimana? Setuju kah kalau misalkan PR-nya dikumpulkan tanggal 3 Agustus? Batas waktunya? Gimana enaknya? Ayo, terserah mbak-mbak wes. Kemarin juga ada yang belum UTS ya? Oh boleh ya? Oke, oke. Dia yang belum UTS nanti kira-kira dalam waktu dekat ini, pokoknya kalau nggak minggu ini, minggu depan. Loh, PR yang lalu belum dikumpul. Iya, jadi deadline-nya tanggal 3 Agustus ya. Dikumpul dulu, pokoknya yang kemarin dikumpul dulu, terus baru ngerjakan yang ini. Kalau yang belum UTS nanti akan saya post di ini pengumumannya, atau saya message satu-satu. Kemarin kan yang belum UTS sudah message saya ya, sudah hubungi saya lewat Facebook, nanti akan saya message satu-satu linknya gimana. Nanti mengerjakannya terserah mbak-mbak apa sih namanya, sesuai waktu luang, sesuaikan dengan waktu luang ya. Nanti pokoknya kalau nggak minggu ini, minggu depan saya apa namanya, saya umumkan. Soalnya saya belum bikin UTS ya yang susulan. Iya, kemarin kayaknya ada beberapa yang belum, tapi nggak banyak kok. Mbak Zulaika belum ya? Oke deh, nanti saya message. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini udah selesai loh bab kita yang statistika. Gampang kan? Cepet juga belajarnya. Ada pertanyaan atau enggak? Oh iya, besok. Kemarin kan Selasa diganti Pak Fikri ya, diganti kelasnya Pak Fikri kan, ekonomi. Berarti besok hari Jumat kelasnya Pak Fikri saya ambil. Jadi besok kita ada kelas lagi. Besok kita materi baru. Itu ya. Jangan lupa besok kita ada kelas lagi, berarti jam 9. Teman-temannya dikumpulin dong, kalau cuma 7 gini sepi banget. Jadi yang ngantuk deh nanti mbak-mbak. Nah, untuk materi yang statistika ini berarti udah selesai ya kita ya, udah jelaskan semuanya. Pokoknya kita kebut pokoknya, karena Agustus ini udah UAS harusnya. Oh, udah sibuk kerja ya? Oh iya sih. Ya, sudah deh, nggak apa-apa, nanti yang nggak ikut kelas boleh lihat di YouTube ya. Oke, ada pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini? Jelas ya? PR-nya jelas ya? Itu PR-nya yang bagian A udah kita kerjakan loh tadi bareng-bareng. Enak kan? Tapi coba mbak kerjakan lagi, hitung lagi, coba siapa tahu tadi ada yang salah. Oke? Oh iya, ya mbak Liz nanti lihat lagi di YouTube-nya. Oke, kalau gitu baiklah, kalau begitu kelasnya kita akhiri ya. Hari ini kita cuma singkat banget, gara-gara salah kamar. Nggak apa-apa deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua, saya akhiri sampai sini ya kelasnya ya. Sampai jumpa besok jam 9 malam seperti biasa.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Sama-sama.